Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam, Malam, Mas Pak Aina. Imam. Iya, saya Malam, ingin Bu. ini belum akan diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus, namun nama kabupaten kotanya masih belum diumumkan. Saya ingin ke Bu Mas Dalina dulu. Ada catatan dari perpanjangan ini, Bu? Ya, tentu pemerintah tidak mudah untuk bisa memutuskan perpanjangan ini. Dibutuhkan keputusan yang sangat berat untuk bisa memperpanjang PPKM level 4 ini. Sepertinya level 4 yang akan Iya, diperpanjang. betul. Hanya saja kita harus hati-hati dengan leveling pada saat ini. Kalau kita update level yang ada di Kementerian Kesehatan, itu ada di webnya, ada beberapa provinsi yang memiliki level eksponensial, tapi kemudian situasi di sana levelnya malah turun ke level 3. Nah, ini yang harus hati-hati juga dalam perhitungan level tersebut. Beberapa provinsi yang masih menjadi juara untuk level seperti Jawa Barat malah sudah turun ke level 3. Jakarta yang kapasitasnya menurut pandangan kami sangat baik, penurunan kasusnya juga sangat baik, masih tetap setia bertengger di level 4. Jadi Oke. kayak olimpiade juga ini, ada klasifikasinya. Iya. Meskipun juga tadi ada juga catatan bahwa selain di Jawa Bali, di luar Jawa juga meningkat. Tentu ada resep yang kemudian juga akan diterapkan seperti yang terjadi di Jawa Bali. Mas Agus Pambagio, dari semua yang disampaikan, termasuk juga tadi Anda mendengar Pak Luhut juga menyampaikan, adakah catatan soal ini? Iya, tadi sudah disampaikan sekilas oleh Bu Magdalena. Ya, memang saya pun speechless dan bingung gitu. Menerapkan ke level 3, level 4 itu dasarnya berubah-ubah gitu ya. Jadi saya bilang ya sudahlah ditetapkan saja. Karena terus terang Berubah yang mana misalnya, Mas Agus? Kenapa? Berubah yang mana misalnya? Iya tadi patokannya bahwa dia turun ke 3, turun ke 4 itu kan harusnya ada standarnya ya. Tadi kalau saya baca nggak dengar tadi pernyataan Pak Luhut, cuman saya baca di bawahnya itu. Jadi maksud saya memang untuk leveling ini saya terus terang bingung karena dasar kalau dari sisi saya dasar kebijakannya itu kan nggak kuat ya. Jadi ya terserah pemerintah aja lah bikinnya. Jangan terserah pemerintah dong, karena ini masukan dari pengamat kebijakan publik. Jadi apa yang bisa disampaikan, Mas Agus? Kenapa? Apa yang bisa disampaikan? Masukan apa yang bisa disampaikan pada menurut pemerintah? saya kita konsisten saja ya untuk mengkaji semuanya itu. Dan karena kita kan tahu di Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur sampai hari ini kalau nggak salah tinggi. Tapi DKI itu sudah turun banyak. Itu kayak gitu levelnya turun nggak? Gitu. Ya kan? Terus di luar Jawa mulai Kalimantan, Sumatera itu kan juga sudah tinggi. Nanti menghitungnya bagaimana gitu. Kita publik nggak tahu ininya patokan aslinya itu seperti apa. Dan Oke. saya Ini menarik nih. Ini menarik. Bu Mas Dalina, saya ingin menyambung dari apa yang kemarin disampaikan oleh Mas Agus. Patokan untuk level 4 dan level 3 kan harusnya ada kejelasan, Bu, bahwa tingkat hunian tempat tidur, bor, lalu kemudian positivity rate dan lain sebagainya. Apakah ini kemudian tidak bisa dijadikan patokan? Sehingga jelas mana level 4, mana level 3, mana level 2, dan seterusnya. Ya, sebenarnya ada indikator untuk menentukan asesmen situasi wilayah. Tetapi kalau kita menghitungnya dari atas, itu tentu tidak sama dengan apa yang terjadi di wilayah itu sendiri. Seperti misalnya level untuk tingkat transmisi, kemudian rawat inap, kematian, lalu testingnya, tracing, kemudian treatmentnya, dan kapasitas responsnya. Nah, ini yang kita harus hati-hati dalam menentukan asesmen situasi. Karena kalau saya lihat ada beberapa wilayah yang masuk di level 4, padahal dalam pandangan kami sebagai epidemiolog, wilayah tersebut sebenarnya sudah melakukan pengendalian dengan sangat baik, seperti DKI Jakarta. Oke. Kenapa masih level 4 DKI? Level 4 itu karena semuanya di sini tertulis terbatas. Ini asesmen situasi per 1 Agustus 2021. Tertulis apa, Bu? Terbatas? Terbatas.
testing terbatas. Padahal kalau Oke. menurut pandangan kami testingnya cukup baik DKI Jakarta. Jadi maksudnya menurut pemerintah pusat testing di DKI Jakarta ini masih kurang, Masih kurang, masih terbatas. Padahal sehingga ia DKI masih harus level 4. masih harus level 4. Padahal? Bukan cuma testing yang terbatas, termasuk tracing, treatment. Padahal Oke. kalau kita lihat treatment, DKI itu memang sudah memadai kalau di sini disebutnya ya. Jadi, tetapi walaupun dia treatmentnya memadai, dia masih masuk terbatas. Oke. Sementara daerah-daerah lain yang di luar Jawa Bali itu malah masuk di assessment situasi level 3. Jawa Barat selalu juara beberapa kali ya, walaupun 2-3 hari terakhir ini kasusnya agak turun, tetapi Jawa Barat itu levelnya level 3. Jadi hanya Jawa Barat sepertinya keluar dari level 4 pada Jawa Bali. Oke. Nah, jadi ini kita harus hati-hati dalam menyikapi assessment situasi COVID yang menjadi dasar dari penentuan level 4. Jadi menurut Ibu apa yang harus diperbaiki, Bu? Standarnya atau seperti apa? Sehingga sesuai dengan fakta bahwa level 4, level 4, level 3, level 3. Jangan kemudian level 3 jadi level 4 atau level 4 jadi level 3. Ya, jadi kalau kita mengukurnya itu dalam skala yang sangat besar, provinsi, tentu provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk banyak itu memiliki assessment situasi yang menjadi lebih baik dibanding provinsi-provinsi yang memiliki jumlah penduduk lebih rendah. Nah, jadi ini memang perlu didalami lagi. Tetapi yang terpenting dari itu, basic standar dari pengendalian itu, kemarin saya sudah cukup senang karena ada 6 standar yang harus dicapai pemerintah untuk memperbaiki pandemi ini. Tetapi saya lihat yang sekarang ke depan ini berubah lagi standarnya. Oke, sebelumnya standarnya apa aja, Bu, diantaranya? Iya, kalau yang kemarin 6 itu kan kapasitas testing 500.000 per hari, kemudian tracingnya harus lebih dari 15, Per satu orang positif. Iya, per satu kasus konfirmasi, Iya. kemudian vaksinasi 1 juta. Iya. Tapi begitu itu semua tidak bisa tercapai, kemudian pemerintah mengubah indikatornya. Oke. Sekarang mengarah kepada ARTI, kembali ke ARTI. Padahal ARTI itu di WHO sendiri sudah mulai ditinggalkan sebagai indikator utama di dalam ARSI itu apa, Bu, ya? ARTI itu reproduction number ya. Oh, Effective reproductive number. itu Dulu memang dia menjadi indikator utama, tapi saat Iya, ini iya. WHO sudah tinggalkan ARTI. Nah, ini kembali lagi ke ARTI. Saya juga bingung kenapa indikator ini berubah-ubah. jadi tingkat kepadatan dari orang yang positif COVID lah, kurang lebih begitu, Pak? ARTI itu sangat tergantung dengan jadi penambahan jumlah kasus hari ini Iya. itu dipengaruhi oleh 7-14 hari sebelumnya. Oke. Nah, jadi itu hitungan statistik sebenarnya. Yang oleh WHO Sementara menurut Ibu sudah ditinggalkan? kalau menurut saya di WHO itu sudah ke arah Oke. assessment situasi, tidak lagi menggunakan ARTI. ARTI Oke, itu hanya baik. menjadi penambah Iya. tambahan saja, Baik, additional baik. indicator. Baik, terakhir Mas Agus ini kan lihat tadi dari Satgas Covid juga mungkin agak bingung karena berubah. Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah supaya kemudian bagi masyarakat tentu nggak muluk-muluk, aman, bisa produktif, tapi juga tidak ada penularan atau penularannya minim? Ya, dari sisi saya kebijakan kan selalu saya katakan bahwa ketika dasar peraturannya tidak sesuai dengan perundang-undangan dan berkekuatan hukum, susah untuk mengeluarkan kebijakan. Nah, bisa kebijakannya lari-lari kemana-mana, kemudian semua orang bingung. Kasihan biasanya ketika dasar hukum sebuah kebijakan tidak sesuai atau tidak berkekuatan hukum, pelaksana di lapangan yang kesulitan. Sudah berkali-kali kita lihat. Nah, tetapi kan dasarnya selalu itu, surat edaran maupun instruksi dari menteri. Ya, saya sudah ingatkan berkali-kali, nggak masa mesti ngomong lagi gitu, bahwa itu tidak berkekuatan hukum. Lalu bagaimana kita menanggulangi dengan tadi yang betul-betul bisa kita pahami, lalu ini bisa kita lakukan sanksi, kita uji segala macamnya. Dari saya sih itu saja. Dasar hukum Karena jadi penting saya ya? tidak menguasai metode kesehatannya. Iya, gimana?
dasar hukum menjadi penting karena semua harus ada dasarnya. Iya, dan itu undang-undang yang mengatakan undang-undang 12 tahun 2011 dan 15 2019. Jadi saya hanya ikuti itu dan juga kita berkonsultasi dengan beberapa guru besar hukum negara, tata negara. Oke, kalau ada formulasi singkat yang bisa disampaikan pemerintah, apakah itu, Bung Agus? Maksudnya formulasi gimana? Untuk memperbaikan langkah ke depan, kita bicara sudah PPKM level 4 sekian perpanjang, bagaimana kemudian Ya, langkah ke depan untuk kita sama-sama sehat, sekarang buat bisa masyarakat produktif? umumnya kan bingung, lelah. PSBB macam-macam, PPKM macam-macam. Nah sebetulnya itu maksudnya pemerintah dengan itu apa? Metodenya apa yang dipakai? Oke. Kan itu. Nah, metode ada dasar hukumnya, ada dasar peraturannya. Nah itu bagaimana? Karena kalau enggak ya masyarakat ya agak bingung dan apatis saja mau ganti apa Oke, lagi. baik. Karena Pokoknya PPKM saya tidak ada di makan lagi undang-undang warung, gitu ya. gitu. PSBB Iya. ada, karantina wilayah ada. PSBB ada di Undang-Undang 6. Iya, baik. Ya. Nah PPKM nggak ada. Oke, baik. Ini masukan yang juga bisa dipertimbangkan karena terkait dengan penegakan hukum dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Agus Pambagio. Terima kasih juga Bu Mas Dalina Pane, Bung Agus Pambagio dari pengamat kebijakan publik dan Bu Mas Dalina Pane dari Satgas COVID-19. Terima kasih. Sehat selalu untuk kita semua, sehat selalu untuk bangsa Indonesia.